Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bi sunnatihi wa qatafa ala atharihi ila yaumil jam'i wad din. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين Ma'asyiral muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita senantiasa memuji nama Allah tabaraka wa ta'ala. Dialah Allah tabaraka wa ta'ala, zat yang senantiasa kita sembah. Dan Dia Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Dan Allah tabaraka wa ta'ala telah banyak memberikan kepada kita nikmat, dan di antara nikmat yang begitu besar yaitu nikmat hidayah, nikmat agama ini yakni agama Islam, dan juga nikmat taufik kita bisa mengamalkan dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari semua sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, dari perkara-perkara yang kecil sampai kepada perkara-perkara yang begitu besar. Dari perkara tentang akidah, ibadah, sampai perkara tentang masalah muamalah. Karena tidak ada sesuatu pun yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali semuanya adalah kebaikan. Dan tidak ada sesuatu pun yang mendekatkan diri kepada surga dan menjauhkan diri kita dari neraka kecuali sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang mengikuti Nabi maka dia adalah orang-orang yang selamat. Dan siapa yang menyimpang menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia adalah orang yang pasti akan binasa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Yang uswatun hasanah adalah sebagai contoh di dalam seluruh kehidupan kita. Karena tidak ada satupun kehidupan kita ini kecuali akan dipertanyakan nanti oleh Allah di yaumil qiyamah dan akan dipertanggungjawabkan oleh kita masing-masing. Tidak ada setiap waktu yang kita lewati, yang kita lalui, setiap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita kecuali nanti akan ditanya oleh Allah. Maka agar semua waktu kita dan kehidupan kita ini bermanfaat, maka hendaklah kita hanya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mulai kita bangun tidur sampai dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat tidur kembali.
Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Pada hari ini kita akan mengkaji satu tema kajian yang sebenarnya kajian tersebut ini adalah menjadi kajian yang sangat penting bagi kita agar kita tidak menjadi orang-orang yang mengikuti tradisi jahiliyah. Kalau kita melihat ada satu buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala dengan judul buku Masail Jahiliyah. Kita melihat ada 160 lebih, yaitu tentang perkara-perkara jahiliyah. Adapun Nabi SAW juga menjelaskan kepada kita tentang adanya di umatku tentang perkara-perkara jahiliyah. Walaupun mereka sudah masuk dalam Islam, mereka berada di dalam Islam, tetapi perkara jahiliyah atau tradisi jahiliyah itu terkadang masih saja melekat pada diri seseorang, sehingga kebenaran yang datang tidak utuh dia fahami sebagaimana datangnya kebenaran tersebut, sehingga sunnah yang diajarkan kepada mereka dicampur dengan sesuatu yang bukan sunnah, sehingga kebenaran yang datang kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala dengan tradisi yang berada di kalangan orang-orang jahiliyah, mereka memahaminya dengan akal mereka. Di antara masalah-masalah nanti yang akan kita bahas yaitu adalah tradisi jahiliyah seseorang yang menolak kebenaran. Ini adalah perkara yang sangat penting, karena tidak ada orang yang menolak kebenaran kecuali orang-orang yang sesat. Tidak ada orang yang menolak kebenaran kecuali para mujrimin, yaitu orang-orang yang banyak berbuat dosa. Tidak ada orang yang menolak kebenaran kecuali tersemat pada dirinya sifat yang tidak akan memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Sifat apa itu? Sombong. Karena ketika dijelaskan oleh Nabi tentang sombong itu, kata Nabi SAW, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, bahwa sombong itu adalah bukan seseorang yang memakai pakaian yang bagus, sandal yang bagus, baju yang bagus, pakaian yang rapi. Bukan itu kesombongan. Tapi kesombongan itu adalah batarul haq, yaitu menolak kebenaran. Kebenaran yang datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kemudian ditolak dengan kesombongan yang ada pada dirinya. Kesombongan ini itu dipicu daripada ilmu, mungkin dia merasa lebih berilmu. Dipicu daripada hawa nafsu, yang merasa hawa nafsunya terganggu dengan kebenaran ini. Dipicu juga dari sebuah kelompok yang mana apabila dia tidak mengikuti perkataan dan ucapan kelompok tersebut, maka dia tidak termasuk daripadanya. Maka kesombongan ini dari berbagai macam cara timbulnya. Maka orang-orang yang menolak kebenaran adalah orang-orang yang disematkan oleh Allah, di dalam dirinya terdapat sifat kesombongan. Begitu juga orang-orang yang menolak kebenaran, Allah sebutkan mereka adalah orang-orang yang min ashabil jahim, orang-orang yang termasuk daripada penghuni api neraka Jahannam. Karena orang yang menolak kebenaran itu tersemat pada dirinya sifat-sifat kekafiran. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, ayat yang kita hafal, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, apa kalian itu memberikan nasihat kepada mereka atau kalian tidak memberikan nasihat? Sama saja bagi mereka. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka tidak akan beriman. Karena orang kafir itu sudah menutup dirinya dari kebenaran. Jadi ketika Rasulullah SAW membawa kebenaran, membawa agama yang benar, mereka bukan tidak mengenal Nabi. Orang-orang Yahudi, mereka mengenal Nabi SAW. Seperti mereka mengenal bapak-bapak mereka dan anak-anak mereka. Begitu juga orang-orang Quraisy mengenal Nabi SAW sangat kenal. Bahkan orang-orang Yahudi mengenal Nabi SAW itu dari kitab mereka. Akan datang seorang Nabi, tapi mereka tolak kebenaran karena bukan dari golongan mereka, bukan dari suku mereka, bukan dari golongan mereka. Kok malah dari bangsa Arab datangnya? Seperti itu. Jadi orang-orang yang menolak kebenaran itu ada berbagai macam motif. Dan itu jangan sampai ada pada diri orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman kepada Allah, kebenaran itu akan senantiasa dia ikuti. Walaupun kebenaran itu sangat berat, harus dia tempuh kebenaran tersebut.
Karena dia mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah bahwa al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Bahwa kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita menjadi orang-orang yang ragu dengan kebenaran. Kebenaran itu tidak perlu sesuai dengan akal kita. Ada kaidah yang ada di kalangan orang-orang jahiliyah. Jahiliyah di sini kita fahami dulu tentang makna daripada jahiliyah. Jahiliyah artinya adalah kegelapan. Atau kalau dalam sifat artinya adalah kebodohan. Jahil adalah orang-orang yang menutup dirinya dari kebenaran. Bukan berarti dia bodoh secara akal, dia tidak cerdas, dia tidak bisa membaca, tidak demikian. Tapi jahil itu adalah orang yang sudah mengetahui kebenaran, tapi dia menutup dirinya dari kebenaran. Orang-orang di masa Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal-awal diutus Nabi Muhammad SAW, sebelum beliau diutus, maka disebutlah bahwa itu adalah masa-masa jahiliyah, masa-masa yang penuh dengan kebodohan, penuh dengan kegelapan. Tidak ada nabi di sana, tidak ada rasul yang diutus di sana, bahkan kitab-kitab juga banyak yang tidak diikuti, ya. Terus ya para dai yang mengajarkan tauhid juga sudah tidak dikenal. Maka disebut sebagai kondisi jahiliyah. Maka jahiliyah di sini adalah seseorang yang berada di atas kegelapan, ya, sehingga dia tidak bisa melihat cahaya dan dia senantiasa berada di atas kegelapan, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Saudaraku sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengikuti kebenaran. Di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat yang ketiga, Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, ikutilah apa-apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Yang diturunkan oleh Allah, yang diturunkan oleh Rabb kita ada dua, ya. Wahyu itu ada dua, maka disebut dengan wahyain, dua wahyu. Yang pertama adalah kitabullah dan yang kedua adalah as-sunnah. Dan dari kitabullah dan sunnah tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang begitu besar dengan adanya orang-orang yang ada di samping Nabi SAW, disebut dengan ashabun Nabi. Dan para sahabat Nabi juga diberikan oleh Nabi SAW perintah kepada kita untuk mengikuti mereka. Karena tidak benar seseorang itu membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, begitu juga membaca hadis, mempelajari hadis, mengamalkan hadis, kecuali hadis tersebut sudah diamalkan juga oleh para sahabat. Jadi kalau hanya berkata bahwa kami berada di atas Al-Quran dan As-Sunnah, semua kelompok, firqah-firqah sesat sekalipun mengatakan mereka berada di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi bagaimana cara mereka memahami Al-Quran dan As-Sunnah? Apakah dengan pemahaman mereka, pemahaman kelompok mereka, sesuai dengan hawa nafsu mereka, dengan liberalismenya, dengan moderat yang salah? Bagaimana cara memahami mereka Al-Quran dan As-Sunnah? Apakah dengan akal mereka? Karena cara memahami Al-Quran dan As-Sunnah, Allah juga menurunkan kenikmatan yang besar kepada kita dengan adanya para sahabat di sisi Nabi SAW. Maka Rasulullah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasidin. Ikutilah sunnahku, jangan lupa juga ikuti sunnahnya para sahabat khulafaur rasidin, al-mahdiyin, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Gigit dengan gigi geraham kalian, jangan lepas daripada mereka semua. Dan ketika Nabi SAW menyebutkan tentang 73 golongan, sataftariqu ummati ala salasi wa sab'ina firqah kulluhu finnar illa wahid, semuanya di dalam neraka jahanam 72, bukan masuk neraka tapi diancam masuk neraka, diancam masuk neraka. Bisa masuk neraka, bisa juga tidak, itu tergantung Allah Subhanahu wa taala dan seberapa besar penyimpangannya dari firqah tersebut. Kalau sudah jatuh kepada kesyirikan, kepada kekufuran, bid'ah yang begitu besar, bisa dimasukkan ke dalam neraka. Tapi apabila ada di dalamnya keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala angkat orang-orang yang beriman dari api neraka jahanam, walaupun dia disiksa oleh Allah di dalam api neraka jahanam. Dan itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala
mengambil dengan tangannya para penduduk api neraka jahanam, ya, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ada juga dalam hadis yang lain, mereka orang-orang yang beriman disiksa oleh Allah di dalam neraka, kemudian dibakar, kemudian menjadi hitam, menjadi arang, kemudian didiamkan, kemudian dengan rahmat Allah diangkat, dimasukkan ke dalam surga, dan kemudian disiram dengan air surga. Maka tumbuhlah dia, ya, orang-orang yang masuk dalam api neraka jahanam. Nah, ketika Nabi SAW menyebutkan semuanya berada di neraka jahanam, terancam masuk neraka, kecuali satu. Siapa mereka? Al-jamaah. Ya, al-jamaah apakah di sini adalah sebuah kelompok, ya, kelompok tertentu, ya, lalu menyebut dirinya sebagai satu jamaah? Ini tidak dibenarkan. Tidak ada demikian, karena Islam itu melarang seorang mukmin itu untuk berkelompok, ya. Karena masing-masing kelompok itu, kullu hizbin bima ladaihim farihin, setiap kelompok akan merasa bangga dengan apa yang mereka perjuangkan. Mereka mengatakan kami berada di atas Al-Quran dan As-Sunnah, kami berada di atas hadis. Semua juga demikian. Karena kalau mereka mengatakan kelompok kami tidak mengikuti Al-Quran, hanya mengikuti hadis, ya kafir. Kelompok kami hanya mengikuti hadis dan tidak mengikuti Al-Quran, atau mengikuti Al-Quran saja, tidak mengikuti hadis, ingkarus sunnah, ya. Oh, kelompok kami mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman kelompok kami. Nah, ini kan sesatnya di sana, menyimpangnya di sana. Karena Allah menurunkan Al-Quran dan As-Sunnah, Allah juga memberikan nikmat adanya para sahabat Nabi yang mengaplikasikan Al-Quran di dalam kehidupan mereka sebagai sunnah buat kita juga, ya. Maka dengan mengikuti al-jamaah, yakni adalah para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala. Jadi dijelaskan oleh para ulama bahwa mana jamaah ini adalah para sahabat Nabi. Ma ana alaihil yaumu ashabi, yaitu orang-orang yang mengikuti seperti saya pada hari ini dan para sahabat saya. Karena orang yang dijamin masuk dalam surga adalah para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Maka mengikuti para sahabat siapapun mereka, walaupun mereka sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud, ya, bahwa sesungguhnya kebenaran itu adalah, ya, maka alal haq, bahwa al-jamaah itu adalah segala sesuatu yang berada di atas kebenaran walaupun kamu sendiri, walaupun tawahdak, walaupun sendiri, ya. Dan ketika Ali bin Abi Thalib ditanya tentang makna daripada jamaah, beliau mengatakan al-jama'atu huwal mujama'atu ahlul haq, jamaah itu adalah kumpulan orang-orang yang berada di atas kebenaran, ya. Tanpa ada kelompok, tanpa ada suku tertentu, ya, macam-macam, tidak ada. Semuanya ketika mereka berada di atas kebenaran, walaupun mereka berada di pelosok sendiri sana, dan mereka berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan mereka berpegang kepada sunnahnya para sahabat Nabi, yakni manhaj salafus salih, maka mereka adalah orang-orang yang berada di atas kebenaran. Seperti itu. Jadi kebenaran itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, dan ikutilah oleh kalian apa-apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya, aulia, para wali-wali selainnya. Dan definisi wali di sini bukan berarti seperti definisi wali orang-orang sufi, ya, orang-orang tasawuf, orang-orang Syiah Rafidhah yang mengatakan wali itu yang memiliki ilmu yang dia bisa menebak perkara yang gaib, ya, sampai malaikat Jibril disuruh duduk, ya. Ya, Jibril medun turun, ya, atau mungkin dia bisa mengetahui perkara-perkara yang gaib, yang memiliki karomah, tapi karomahnya bisa diulang-ulang, ya. Karomah itu sesuatu yang datang, ya, merupakan nasru minallah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang saleh, yang baik, yang Allah kehendaki, dan itu tidak bisa diulang-ulang. Kalau bisa diulang-ulang namanya bukan karomah, tapi sihir. Dipelajari dan bisa diulang-ulang, itu namanya sihir. Dia baca wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan, dipegang orang dari jarak jauh, orang itu bisa berhenti misalkan. Kalau dulu ada ilmu-ilmu ilmu-ilmu kontak, ilmu pati geni atau lain sebagainya, pemikat sukma macam-macam, ya. Bukan begitu karomah. Karomah itu sampai dikatakan oleh Al-Laits, ya, bahwa ketika kamu melihat ada seseorang yang dia bisa berjalan di atas air, maka jangan pernah kalian percaya kepada orang tersebut sampai dia mendudukkan masalahnya di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Ditambahkan oleh Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i masih kurang lagi.
Kalau sampai ada orang bisa berjalan di atas air, dia bisa berjalan di atas awan, di atas langit sana bisa berjalan, jangan pernah kalian mempercayainya kecuali didudukannya di atas Al-Quran dan As-Sunnah masalahnya. Ada nggak demikian? Ya, ini kan subhanallah ya, banyak hal-hal yang demikian. Ada yang langsung nelpon Allah. Nah ini kan macam-macam. Nanti Idul Adha nelpon Allah dulu. Ya. Ini dikarenakan apa? Kejahilan. Ya. Jadi kebodohan itu ada beberapa motif. Nanti kita akan jelaskan. Ya. Mengikuti kebenaran dan jangan mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya, yakni selain daripada apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita dari Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran ini juga disebut sebagai pemimpin. Ya. Al-Quran disebut sebagai pemimpin bagi kaum muslimin. Ya. Dan kemudian amat sedikitlah bagi mereka yang mengambil pelajaran. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, barang siapa yang ditunjukkan kepadanya kebenaran, lalu ia tolak kebenaran itu dan dia enggan untuk menerimanya, maka dia akan disiksa dengan 3 hal. Ya, siapa yang menolak kebenaran dia akan disiksa dengan 3 hal. Yang pertama, Allah akan rusak hatinya. Ini yang pertama. Allah akan rusak hatinya. Apa ada orang yang selamat bertemu dengan Allah kalau hatinya rusak? Tidak ada yang selamat. Orang yang bertemu dengan Allah selamat itu adalah illa man atallah biqalbin salim. Orang yang bertemu Allah dengan hati yang selamat. Ini hatinya sudah rusak dan tidak ada keburukan yang lebih besar kecuali Allah Subhanahu wa taala merusak hati seseorang. Dan hati manusia itu berada di antara apa? Jari jemari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibu kaifa yasha. Allah membolak-balikkan sesuai dengan keinginannya. Bisa paginya beriman, sorenya juga bisa kafir karena fitnah itu begitu berat. Ya. Bisa demikian. Maka rusaknya hati ini merupakan sebab daripada kehancuran dan merupakan musibah yang terbesar. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Hasan Al-Basri, karena sesungguhnya musibah terbesar itu adalah kebodohan. Dan yang kedua, ya, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rusaknya akal. Ya, karena tidak mengikuti kebenaran, akhirnya akalnya rusak. Ya, yaitu mengikuti ajaran-ajaran sufi, tasawuf, ajaran-ajaran thariqah dan lain sebagainya, ada makom-makom tertentu, mengikuti ajaran-ajaran Syiah, Rafidhah, Imamiyah, Sabatiyah dan lain sebagainya, diikuti. Begitu juga mengikuti pemikiran-pemikiran Jahmiyah, Qadariyah, pemikiran-pemikiran Khawarij, akan rusak. Pola pikirnya itu akan rusak akalnya dia. Ya. Yang seharusnya dia bisa menggunakan akalnya itu untuk mempelajari ilmu, tapi akalnya dipergunakan untuk yang lain, untuk memikirkan sesuatu yang di luar dari kebiasaan. Jadi kalau dia melihat orang itu, saya sering bertemu dengan orang yang kalau melihat orang pinter dan enggak itu dilihat dari cara jalannya, kata dia. Ya, kalau jalannya ada agak setengah ngambang, itu berarti orang yang mulia. Ya, apalagi kalau sudah di luar dari kebiasaan manusia. Ya, bisa membuat kitab dengan bahasa Suryani sebanyak 500 kitab dalam 24 jam. Ya, bahasa Suryani. Subhanallah, Suryani dengan Ibrani itu hampir kesamaan, ya. Ini subhanallah. Jadi memang seperti itu. Jadi akar daripada siksa Allah kepada orang yang menolak kebenaran itu akan dirusak akalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga akan dirusak pemikirannya. Kalau akal itu hardware-nya, ya. Kalau kalau pikiran itu yang ada di dalam akal tersebut. Taib, ini di dalam kitab Miftah Daris Sa'adah. Taib. Kemudian kita harus mengetahui tentang satu kaidah, ya. Kaidah bahwa di dalam akidah Ahlus Sunnah bahwa kaidah itu ada yang disebut dengan bahwa kebenaran itu hanya ada satu. Ya, kita harus pegang kaidah ini bahwa kebenaran itu hanya ada satu, tidak ada yang kedua, tidak ada yang ketiga, tidak ada yang keempat. Ya. Syekhuna Ali Hasan Al-Halabi, ya, rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa perbedaan pendapat dalam perkara apapun
apakah dia itu sunnah ataukah dia itu bid'ah, apakah dia mungkar atau ma'ruf atau bukan. Tidaklah menjadikan seseorang juru dakwah atau seorang dai untuk berdiam diri dari menyampaikan kebenaran, karena terjadinya perbuatan-perbuatan yang menyimpang di umat ini begitu besar, begitu banyak sekali. Perbedaan pendapat pun juga sangat banyak sekali, ya. Tetapi hendaklah seorang dai itu tetap menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu hanya ada satu, yaitu yang disandarkan kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah, dan juga kepada perkataan para sahabat. Itulah kebenaran. Sementara banyak manusia yang mengambil kebenaran itu dari ucapan-ucapan selain daripada ketiga tersebut. Akhirnya terjadilah apa? Perbedaan yang begitu besar, ya. Makanya kita sering mendapatkan sebuah nasihat, mungkin yang biasa menghadiri kajian Ustadz Yazid, ya, hafizahullahu ta'ala. Beliau sering menyampaikan bahwa kita itu, ya, bukan tidak boleh mengikuti perkataan para ulama, ya, tapi kita lihat dulu perkataan para ulama tersebut. Apakah perkataannya tersebut ada di dalam kitabullah, ada di dalam as-sunnah, ada di dalam perkataan para sahabat? Kalau ada, itu yang kita ambil, bukan perkataan ulamanya, ya. Karena sebagaimana para ulama juga mengatakan, Imam Syafi'i, kalau seandainya pendapat saya tidak sesuai dengan Al-Quran dan as-sunnah, buang, ya. Dan Imam Syafi'i juga mengatakan, idza shahhal hadis fa huwa madhhabi, apabila telah datang hadis yang sahih maka itu adalah madhabku. Madhab kita adalah madhab dalil, ya. Jadi jangan sampai ada seseorang yang fanatik kepada satu pendapat madhab, kemudian dia fanatik ke dalamnya tanpa dia melihat sisi pendalilan. Karena kita diperintahkan itu mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Adapun selain Rasulullah SAW dan para sahabatnya, kita mengikuti apabila mereka mengikuti Rasul dan para sahabat, ya. Nah, seperti itu. Dan beliau juga mengatakan, ketika seorang dai menyampaikan kebenaran, yaitu dengan mengenalkan perbuatan bid'ah sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah disebutkan, ya, dan menjelaskan kebenaran, ya, sesuai dengan kaidah-kaidah yang disebutkan. Apabila setelah seorang dai menjelaskan pembahasan, penelitian, pengkajian yang mendalam, diperoleh hasil bahwa itu adalah perbuatan bid'ah, maka wajib untuk menampakkan kebenaran, ya, dan menyingkap subhat orang-orang yang menyalahinya, ya. Jadi tetap apabila ada terjadi perbedaan, maka seorang thalibul ilmi dia harus mencari dari perbedaan tersebut mana yang paling rojih, kecuali memang perbedaan tersebut dua-duanya adalah mutanawwi, berdiri di atas dalil, ya. Tapi kita lihat juga berdiri di atas dalil, ya, dalilnya mana yang sahih, oh ini yang sahih. Begitu yang sahih kita lihat lagi, dua-duanya sahih, kita lihat lagi mana yang lebih menguatkan dari hadis-hadisnya, banyakkan mana hadisnya. Oh ini ada hadis-hadis yang semakna ada 30, ini hadis semakna hanya 5, ya, berarti diambil yang paling banyak. Oh ini mana riwayatnya sahabat yang meriwayatkan, oh ini sahabat yang meriwayatkan mutawatir, kalau ini sahih tapi tidak sampai kepada derajat mutawatir misalkan. Nah, seperti itu, ya. Itu dalam masalah satu amalan. Nah itu pembahasan panjang, ya, dalam masalah itu. Dan kemudian kita lanjutkan, kenapa manusia itu banyak menolak kebenaran, apa sebab-sebabnya? Sebab-sebabnya ada 3 kata Syekh Al-Utsaimin. Ya, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, seseorang menolak kebenaran sebabnya hanya ada 3, kata beliau. Di dalam Syarah Al-Kafiyah As-Safiyah, beliau mengatakan bahwa menolak kebenaran itu hanya ada 3 masalahnya. Yang pertama kusur, yang kedua taksir, dan yang ketiga niyatun qabihah, niat yang jelek. Hanya ada 3. Yang pertama kusur, dan yang kedua taksir, dan yang ketiga niat yang jelek. Hanya ada 3 itu saja. Apa itu kusur? Kusur itu bermakna juhalah, kebodohan, ya, kebodohan. Kebodohan itu adalah, tadi sudah saya jelaskan bahwa orang-orang, ya, yang menolak apa-apa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan seburuk-buruknya kebodohan. Sudah ada cahaya, dia masuk ke dalam goa. Sudah ada cahaya, dia tidak mau mengikuti cahaya, dia malah masuk ke dalam goa dan dia menyangka dirinya berada di atas cahaya, padahal di atas kegelapan. Itulah kebodohan.
Ya. Dan yang kedua, apa itu bermakna taksir? Ya, taksir adalah kelalaian, ghafil. Lalai dalam mencari kebenaran. Ya. Ini penjelasannya agak cukup panjang ya, tapi nanti bisa kita ambil dari beberapa masalah-masalah dari kitab Masail Jahiliyah. Ya, kita ambil beberapa masalah. Kenapa seseorang itu bisa menolak kebenaran? Itu dikarenakan adanya tradisi-tradisi jahiliyah. Jadi taksir itu adalah lalai seseorang dalam mencari kebenaran. Di antaranya misalkan lalai dalam mencari kebenaran, dia tidak memilih-milih dalam mengambil ilmu. Ya. Dia tidak memilih-milih dalam mengambil ilmu. Harusnya ketika dia duduk di majelis ilmu, dia pilih dulu, ini apakah ustadz tersebut adalah ustadz yang berilmu ataukah tidak. Setelah berilmu, apakah ustadz tersebut adalah orang yang betul manhajnya, ya. Karena manhaj itu adalah metodologi seseorang dalam beragama. Dan satu-satunya manhaj yang benar dalam agama ini adalah manhaj salafus saleh, itu saja. Karena kalau tidak manhaj salaf, dia mau ngikutin manhajnya siapa? Manhaj khalaf, orang-orang belakangan, atau manhaj a'immah, manhajnya para imam, ya, sembarangan imam semuanya, imam Syiah juga dibawa semuanya, ya, atau imam-imam Mu'tazilah dibawa juga semuanya. Kan tidak demikian, ya. Makanya seseorang yang beragama dan dia tidak mempelajari manhaj salafus salih, dia pasti tersesat. Dia pasti tersesat. Walaupun ada orang yang mendengar demikian, oh berarti kalau begitu salafi merasa paling benar sendiri. Ya. Yang paling benar sendiri siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang paling benar siapa? Rasul. Yang paling benar siapa? Para sahabat. Terus kita mengikuti, ya, perintah yang paling benar, ya. Apakah salah demikian? Ya tidak salah, ya. Kita mengikuti Allah dan Rasulnya, mengikuti para sahabat, ya. Orang yang paling benar dalam beragama adalah para sahabat. Terus kita mengikuti mereka, terus mau dikatakan oleh mereka berarti para sahabat merasa paling benar. Karena apa? Cara beragama yang paling benar, dia doang yang paling benar. Emangnya kita nggak boleh mengikuti beragama cara sendiri? Nah, ini masalah. Orang kalau sudah beragamanya tidak mengikuti para sahabat, itu sudah dia mengikuti cara beragamanya manusia secara umum. Ya, waliyadzubillah. Bahkan dengan bisikan-bisikan syaitan, ya. Tradisi orang jahiliyah dulu kalau mencari kebenaran, ya, benar atau tidak, dia datang ke goa. Ya, datang ke goa, kemudian dia menyebut, ya, orang makhluk yang menguasai goa. Ya, makanya begitu keluar jadinya dukun. Ya, keluar jadinya apa? Jadinya dukun begitu keluar. Begitu keluar jadinya apa? A'raf, ya. Begitu keluar jadi orang-orang yang bisa menebak macam-macam. Jadinya begitu, ya. Karena dia kebenarannya salah dalam mencarinya, ya. Makanya orang yang lalai dalam mencari kebenaran, ya begitu. Mencari kebenaran itu bukan datang ke goa-goa atau mungkin ke tempat-tempat keramat, oh mencari kebenaran, bukan. Mencari jodoh di tempat-tempat yang seperti itu tidak dibenarkan dalam Islam. Malah bukan dapat jodoh, ya, malah dapat dosa. Ya. Bukan dapat rezeki, malah jadi harus keluar dia di sana. Karena begitu masuk goa aja harus bayar dia. Ya. Makanya di Indonesia itu laku yang namanya benda-benda keramat, tempat-tempat keramat itu laku. Ya. Karena kenapa? Ya tersebarnya banyak sekali kebodohan di mana-mana. Dan inilah pentingnya, ya, bagi kaum muslimin, ya, untuk bersama-sama berdakwah kepada tauhid, ya, menyampaikan kebenaran. Mau dianggap oleh manusia itu orang yang merasa benar, itu kan anggapan dia. Ya toh memang betul cara beragama yang paling benar adalah mengikuti para sahabat. Tapi kalau merasa paling baik itu tidak boleh. Ar-ra'ahu stagna, merasa diri paling baik. Akidah kamu benar gak? Benar. Kamu merasa akidah kamu yang paling benar? Betul, akidah saya paling benar. Agama kamu Islam paling benar? Betul, yang lain enggak benar. Ya, emang begitu prinsipnya. Ya. Kalau kita beragama Islam, contoh, agama kamu Islam, iya, yang lain ya bukan agama. Oh, berarti kamu merasa paling benar dong. Berarti satu-satunya agama cuma Islam, ya hanya Islam. Yang lain enggak benar itu. Masuk neraka semuanya selain daripada Islam. Wah, merasa benar berarti ini orang. Ya, udah biasa, ya. Enggak usah terpengaruh dengan ucapan orang-orang yang suka mengucapkan dengan kalimat-kalimat demikian, ya. Kecuali dalam perkara-perkara pribadi,
ya, kamu merasa lebih baik dari orang lain, ya, merasa lebih mengikuti sunnah dari yang lain, padahal sama-sama mengikuti sunnah. Kalaupun terjadi perbedaan itu kan hanya ada dua, yang mu'tabar dengan yang tadad, yang mutanawwi, yang di dalamnya terdapat dalil, ada juga yang di dalamnya tidak terdapat dalil. Kalau kita berdialog dengan orang yang tidak punya dalil, lebih baik berhenti, ya. Yuk kita dialog misalkan, ya, terus satu nggak pakai dalil, ya sudah, mendingan berhenti. Ya, karena kenapa? Ya, tidak akan pernah bisa disatukan antara dalil dengan yang bukan dalil. Tidak bisa disatukan. Kemudian yang ketiga apa? Niatan yang buruk, kata beliau, ya, adalah tidak menginginkan kebenaran, tidak lain yang diinginkan adalah fanatik buta dan mengikuti hawa nafsu. Ya. Maka dia lihat, dia kalau dengan niat yang buruk dalam mencari kebenaran itu jadi salah, akhirnya dia akan menolak kebenaran karena dia fanatik buta. Oh, dia kiai saya, pokoknya kalau tidak sama dia saya nggak mau, ya, itu namanya fanatik buta. Kalau tidak madhab ini saya nggak mau, ya. Mentang-mentang dia adalah sebagai orang yang bermadzhab Syafi'i, di luar dari Syafi'i walaupun benar ditolak, itu tidak dibenarkan. Kalau bermadzhab Syafi'i silakan saja, bermadzhab Hambali silakan saja. Tapi kita tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk bermadhab. Madhab itu adalah sarana kita untuk memahami dalil, ya, dimudahkan oleh Allah dengan adanya para ulama madhab. Dan madhab itu bukan hanya ada 4, banyak, ratusan madhab, ya. Tapi yang dikenal oleh kita adalah madhab yang 4, ya. Makanya ada buku itu, kitab madhab Mausu'ah Al-Fiqh ala Madhahibil Arba'ah, ada 27 jilid. Ya, itu adalah kitab membahas tentang madhab semuanya, fikih-fikih daripada madhab tersebut. Dan madhab juga kan ada qaulul qadim, ada perkataan dahulu Imam Syafi'i, ada perkataan yang baru, ya. Dan bagaimana akidahnya para madhab itu kan semua mereka bersatu di atas akidah yang lurus, ya. Taib. Jadi tidak boleh fanatik buta atau mengikuti hawa nafsunya. Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, ya, beliau mengatakan dalam syarah Al-Manzumah Al-Hay'ah, beliau mengatakan, idza kanu ala ghairi haqqin fa innana la nattabi'ahum walau kanu min afdhalin nas. Ini kaidah beliau dan penetapan diri, keteguhan hatinya beliau berada di atas kebenaran. Beliau mengatakan, jika mereka idza kanu ala ghairi haqq, ketika mereka tidak berada di atas kebenaran dengan jumlahnya yang begitu banyak manusia, fa innana la nattabi'ahum, kami tidak akan mengikuti mereka. Kalau mereka tidak berada di atas kebenaran, maka kami tidak akan mengikuti mereka walaupun mereka adalah min afdhalin nas, manusia yang memiliki berbagai keutamaan daripada manusia yang lain. Enggak mau saya ngikutin, ya. Walaupun dia seorang ulama yang begitu besar, kalau dia tidak berada di atas kebenaran, maka tidak boleh kita ikuti. Ya, tidak boleh fanatik kita. Ya, fanatik buta tidak boleh demikian, ya. Karena kebenaran itu adalah sesuatu yang dipegang oleh seorang manusia walaupun dia sendiri. Demikian. Kemudian sebagian salaf mengatakan, alaika bi tariqil haq, ya, wala tastawhis li qillatis salikin. Ini nasihat yang begitu bagus, ya, dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Madarijus Salikin. Beliau mengatakan, dan ini sering kita mendengar di mana-mana, hendaklah engkau menempuh jalan kebenaran dan jangan engkau berkecil hati dengan sedikitnya orang-orang yang mengikuti kebenaran. Walaupun sedikit orang yang ikutin kebenaran, ya biasa saja. Karena tidak perlu kebenaran itu dengan jumlah yang banyak, sebagaimana perkataan orang-orang jahiliyah nanti ada di dalam tradisi jahiliyah, nanti akan kita rinci satu persatu, ya. Yaitu mereka mengatakan bahwa kebenaran itu pada orang yang banyak. Kalau sedikit pengikutnya berarti sudah jelas tidak benar, ya, karena pengikutnya sedikit. Padahal Nabi ketika di yaumil qiyamah, uridat alayyal umam, kata Nabi SAW itu melihat jumlah umat yang banyak. Di sana ada Nabi yang dengan sekelompok umat, ada juga Nabi yang hanya punya 2 umat, ada juga Nabi yang tidak punya satu pun pengikut. Berarti nabinya nggak benar begitu? Ada nabi yang tidak punya pengikut, ya. Kemudian dibuka ada sawadun azim, sebuah kelompok yang besar,
Wa zanantu annahu ummati, annaha ummati, dia menyangka bahwa itu adalah umatku, rupanya bukan, itu adalah Musa dan kaumnya. Kemudian dikabarkan lagi kepada Nabi, diperlihatkan jumlah yang besar, dan di dalamnya ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, dan itu adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena mereka bertauhid. Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal. Walaupun waktu itu ketika mendengar hadis tersebut, kemudian Rasulullah masuk, para sahabat, fahadhan nas bihi haula, para sahabat ini merasa apa kira-kira siapa sih mereka? 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, enak banget ini, ya. Maka ketika Rasulullah keluar, baru Rasulullah mengabarkan la yastarqun wa la yaqtun wa la yatatayyarun, tidak minta diruqyah, tidak melakukan pengobatan dengan besi panas, dan kemudian tidak tatayyur, ya. Nah, seperti itu. Taib, dan kepada Rabbnya mereka bertawakal. Wa iyyaka wa tariqil batil, dan jauhilah oleh kalian, berhati-hatilah kalian dengan jalan kebatilan, ya. Dan jangan engkau pernah tertipu bi kasratil halikin, ya, dengan banyaknya orang-orang yang mengikutinya, pasti akan binasa. Jadi bukan dengan jumlah yang besar pada akhirnya dia itu berada di atas kebenaran, apalagi kaum muslimin sudah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan al-ghuraba. Apa al-ghuraba? Iya, asing. Asing itu kan enggak banyak jumlahnya, sedikit, ya. Sesuatu yang asing. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalan Abdullah bin Amr bin Al-As, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tuba lil ghuraba, beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Faqila manil ghuraba ya Rasulullah? Siapakah al-ghuraba itu ya Rasulullah? Unasun salihuna fi unasin su kathirin man ya'sihim aksaru mimman yuti'uhum. Siapa ghuraba? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang saleh yang berada di tengah banyak orang-orang yang jelek. Orang jelek ini bukan jelek rupanya, bukan. Bukan jelek ekonominya, bukan. Ya. Bukan jelek akalnya, bukan. Ya, orang-orang gila, enggak. Tapi dia hidup orang-orang yang baik, dia berada di tengah orang-orang yang banyak merusak, orang-orang yang jelek kehidupannya, ya. Lalu orang-orang mendurhakainya itu jauh lebih banyak daripada orang yang mentaatinya. Ya, hadis ini adalah hadis yang hasan li ghairihi. Hasan karena diperkuat dengan hadis-hadis yang lain. Demikian, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa seseorang itu menolak kebenaran? Dijelaskan juga dalam surah Yasin. Surat Yasin, surat yang keberapa surat Yasin? 36. Ya. 36. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya. Biasanya udah banyak nih yang pada hafal, ya. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun, ya. Ada dalam surah Yasin, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya telah pasti, ya, laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun, sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap kebanyakan mereka, fahum la yu'minun, ya. Karena mereka juga tidak beriman, ya. Sudah banyak, ya, perkataan Allah Subhanahu wa taala dan ketetapan Allah secara kauni juga sudah banyak, tapi mereka tidak mau beriman, ya. Dan kemudian Allah mengatakan, inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun, ya. Karena mereka ini tidak beriman, sesungguhnya kami telah memasang belenggu di lehernya, ya. Di lehernya. Leher ini adalah suplai apa namanya? Suplai darah kemana? Ke otak, dibelenggu lehernya. Lalu tangan mereka itu diangkat ke atas dagunya, ya. Maka mereka itu menengadah, ya, seperti ini, ya. Diikat, kemudian mereka menengadah, ya. Dan kemudian waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa agsaynahum fahum la yubsirun, ya. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding-dinding dan di belakang mereka terdapat dinding pula. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat apapun, ya. Maka kemudian Allah mengatakan, wasawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Karena sudah ditutup, ada dinding kanan kiri di dinding, udah gitu menegada, ya bagaimana? Sudah ditutup semuanya, ya. Tidak punya kesempatan lagi, ya, karena dia menolak kebenaran, tidak mau beriman,
Sudah datang penjelasan tapi dia tidak mau beriman, malah mencari penjelasan-penjelasan yang lain. Maka sesungguhnya kamu memberi peringatan kepada mereka atau kamu tidak memberi peringatan pada mereka, sama saja mereka tidak akan beriman. Ya, innama tunziru man ittaba'a adz-dzikra wa khasyiyar rahmanu bil ghaibi fabashshirhum bimaghfiratin wa ajrin karim. Dan sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan saja, ya, agar orang tersebut takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya, ya. Maka berilah kabar gembira keampunan pahala yang begitu besar. Taib, ini dalam surah Yasin ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan mereka seperti orang-orang kafir, ya, ketika mengetahui kebenaran Nabi SAW menunjukkan mukjizat yang begitu besar. Satu contoh misalkan terbelahnya bulan, ya, terbelahnya bulan, ya. Itu mereka mengatakan, wah, Muhammad sihirnya makin hebat, ya. Kalau begitu jangan percaya dulu, kita nunggu dulu orang-orang yang di Syam, di negeri Syam. Ini jangan-jangan kita hanya terkena sihir di kota Mekah, kita bisa melihat bulan itu terbelah. Ini apa namanya, kita yang kena sihir. Coba kita tanya, benar enggak mereka? Kalau memang benar, kami akan beriman. Begitu pulang dari Syam, ditanya langsung, ya, para kafilah ini, waktu malam ini tanggal segini kamu lihat begini. Oh iya, saya melihat bulan itu terbelah. Apa yang mereka katakan? Sungguh sihirnya Muhammad sudah mendunia. Ya, karena mereka tidak beriman. Allah mengatakan dalam surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat 14 dan ayat 15, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau fatahna alaihim baban minas sama'i fadhallu fihi ya'rujun. Kalau seandainya pintu langit itu dibuka, kata Allah, pintu langit dibuka, kemudian mereka naik terus ke atas langit sebagaimana Firaun, ya. Firaun kan menyuruh kepada Haman, buatin tangga sampai ke langit, kami mau lihat itu Robnya Musa, ya. Ngapain sih sebenarnya? Tapi kan nggak bisa, ya. Maka dibuatlah piramid itu, ya, piramid yang besar, ya, karena dia mau ngelongok siapa? Robnya Musa. Biar saya ngelihat coba Robnya Musa benar ada apa enggak sih. Seperti itu, ya. Maka di sini walau fatahna alaihim baban minas sama'i fadhallu fihi ya'rujun. Kalau seandainya kami bukakan kepada mereka salah satu dari pintu-pintu langit, kemudian mereka terus-menerus naik ke atasnya, laqalu innama, mereka tetap akan mengatakan sungguh, ya, pandangan kamilah yang dikaburkan karena sihirnya. Bahkan kami adalah orang-orang yang terkena sihir. Ya, kalau dibuka misalkan sama Nabi SAW pintu, ya, sama Allah dibuka pintu langit, mereka naik ke atas, mereka hanya mengatakan mata kami yang dikaburkan. Karena sihir itu memang mengaburkan pandangan. Sihir itu mengaburkan pandangan. Jadi 2, begitu dilihat jadinya 5, gitu ya. Itu sihir. Bagus, jadi terlihatnya jelek, itu sihir. Istri cantik, jelita, karena sudah disihir akhirnya jadi jelek, lihatnya kayaknya kesel aja ngelihat istri. Suami yang begitu setia, karena sudah tersihir akhirnya nganggap suaminya tidak setia, kan gitu. Itu sihir namanya. Dan sihir itu, wa inna minal bayani la sihra, ya. Sesungguhnya dari penjelasan-penjelasan dan ungkapan-ungkapan seseorang itu kadang-kadang bisa menjadi sihir buat kita. Ya, itu kadang-kadang menjadi sihir, ya. Kita udah ngaji, kajian, ya. Kemudian ada yang ngomong, ya, udah ente mah jangan merasa benar lah, jangan ustadz ente doang yang diikutin. Belajarlah ilmu dari tempat yang lain, ya. Masa ustadz ente bilang, kan kebenaran itu bukan milik ustadz ente, contoh misalkan, ya, jangan bid'ah-bid'ahin orang lah, jangan inilah, akhirnya terbawa, ya, akhirnya kita diam, kalau begitu iya ya, benar juga, ya, karena memang banyak para orang-orang yang baru hijrah dari para artis dan lain sebagainya, ya, saya juga pernah mengisi kajian, ya, para artis dia hijrah, dia mempelajari manhaj salaf sebaik-baiknya, ya, akidah manhaj salaf, ya. Tapi pas begitu terpukau,
ya, dengan salah satu ustadz, ya, yang banyak melakukan hal-hal yang i'tizal, ya, seperti pembahasan-pembahasan yang liberal dan lain sebagainya, karena memang masuk akalnya. Dia juga hafal Quran, ya, dia juga pinter hadisnya, tahu letak-letaknya. Wah, akhirnya terbawa, ya. Akhirnya udah dia tidak mau lagi mempelajari manhaj salaf, karena akhirnya malah menuduh bahwa salafi itu orang yang suka menuduh, orang yang suka mengkafir-kafirkan. Dari mana? Ya. Nah, ini sudah kita tidak bahas ya masalah ini. Nah, taib. Jadi itu tetap mereka mengatakan mata kami yang kabur, ya. Dan kemudian kalau kita kaji, ya, seseorang itu banyak juga di antara mereka yang tidak mau mengikuti kebenaran itu dikarenakan kebodohan, ya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, seseorang tidak mengikuti kebenaran dan dia menolak kebenaran, di antaranya adalah karena kebodohan. Dan yang kedua, karena adanya kepentingan duniawi yang lebih dikejar, ya. Ada kepentingan duniawi yang lebih dikejar, ya. Seperti misalkan siapa? Raja Heraklius, ya. Dia tahu kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW, dia mau beriman, dia sudah mau masuk dalam Islam. Tapi kalau dia masuk Islam, dia akan ditinggalkan umatnya, maka dia tidak mau masuk dalam Islam dan mengikuti Rasul, ya. Ini bukan orang bodoh, ini orang yang mulia. Dan kadang-kadang orang kalau sudah memiliki popularitas, kemudian disampaikan kebenaran kepadanya, dia malah menutup mata. Karena kenapa? Wah, nanti kalau saya ngikutin dia, bagaimana dengan umat saya yang sudah besar, ya. Ini dikarenakan kepentingan duniawi, dan yang ketiga dikarenakan hasad. Jadi orang menolak kebenaran diantaranya adalah pertama karena kebodohan, yang kedua adanya kepentingan duniawi yang jauh lebih besar yang dikejar oleh dia, dan yang ketiga karena hasad, ya, yaitu ada benci nikmat, ya, yang ada pada orang lain, ya. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tradisi jahiliyah, seseorang yang menolak kebenaran, apa tradisi jahiliyah tersebut? Yang pertama dijelaskan oleh ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ya, masalah yang pertama seseorang itu tidak mengikuti kebenaran itu adalah al-ihtijaju bima alaihi al-aksar duna nadhari ila mustandihi, yaitu mereka berhujjah, ya, ya, bahwa yang pengikutnya banyak, ya, itu adalah berada di atas kebaikan tanpa mereka melihat sandarannya, ya. Mereka melihat, ya, bahwa seseorang itu kalau pengikutnya banyak itu sudah pasti benar, ya. Maka dikatakan inna min akbari qawaidihim, di antara kaidah orang-orang jahiliyah, ya, tradisi jahiliyah adalah al-ittiraru bi aksari wa yahtajuna bihi ala sihhati syai', ya. Yaitu mereka tertipu dengan banyaknya pengikut, wa yahtajuna bihi ala sihhati syai', ya. Dan dengan itu mereka menilai kebenaran sesuatu itu karena banyaknya pengikut. Ini tradisi jahiliyah. Kenapa menolak kebenaran? Karena melihat jumlah yang jauh lebih besar, ya. Wa yastadilluna ala butlani syai' bi ghurbatihi wa qillati ahlihi. Dan mereka mengatakan, mereka juga menilai batilnya sesuatu berdasarkan yang mengikutinya itu orang-orang yang asing di masyarakat. Yang ngikut pengajiannya itu, yang mengikuti kebenaran itu orang-orang yang asing. Nanti kalau saya mengikuti kebenaran ini, saya akan dianggap apa sama ibu saya, dianggap apa sama bapak saya, dianggap apa sama tetangga saya, dianggap apa sama teman-teman saya. Aneh aja, ya. Orang-orang malah lagi musik-musik, lagi joget-joget, dia malah baca Al-Quran. Asing, apaan begitu, ya. Kita mah ngikutin arus aja lah, ya, ngikutin arus. Ini adalah tradisi jahiliyah. Kenapa mereka menolak kebenaran? Karena mereka bersandar demikian. Kemudian mereka berdalil bahwa kalau pengikutnya sedikit, ya, berarti dia tidak benar, berarti dia batil. Wa qillati ahliha, dan pengikutnya itu sedikit, maka dia berarti berada di atas kebatilan. Fatahum bididdi dzalika wa awdahahu fi ghairi mawdi'i minal Qur'an, ya.
Maka Nabi SAW mendatangi mereka dengan kaidah prinsip, ya, yaitu sebaliknya, dan menjelaskan dari sejumlah ayat-ayat Al-Quran, ya, datang kepada mereka. Nabi SAW menjelaskan kebenaran, tapi kata mereka, ya karena Muhammad itu sedikit, ya sudahlah, ya, kenapa kita harus mengikuti Muhammad? Demikian. Ya, jadi ini di dalam kitab Masail Jahiliyah beliau menjelaskan bahwa di antara tradisi jahiliyah adalah demikian. Kemudian di antara tradisi jahiliyah al-ihtijaju bima alaihi al-aqdamun duna nadhri ila mustandihi, yaitu mereka berhujjah bahwa perbuatan benar itu karena pendahulu mereka, ya, nenek moyang. Karena siapa? Nenek moyang, ya, tanpa melihat sandarannya. Ini nenek moyang dulu ketika melakukan ini berdasarkan ilmu atau berdasarkan zon. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya, Allah mengatakan di dalam Al-Quran di dalam surat Thaha ayat 51, ya, mereka mengatakan qala fama balul qurunil ula. Fir'aun mengatakan, ya, fama balul qurunil ula, lantas bagaimana keadaan orang-orang terdahulu, begini apa enggak seperti Musa? Kayaknya orang-orang dulu enggak kayak Musa, ya, orang dulu enggak kayak Musa. Kemudian juga mengatakan ma sami'na bihadza fi abainal awwalin, kami tidak mendengar nih ajaran-ajaran ini yang kami dapati dari nenek moyang kami dulu, enggak dapat. Orang tua kami enggak pernah tuh ngajarin yang begini-begini, ya, enggak pernah orang tua kami. Maka kami, ya, menganggap ini tidak benar. Ya, maka kami menganggap ini tidak benar. Dan kemudian juga, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-24, ya, dan ini merupakan bagian daripada hujjahnya orang-orang jahiliyah. Kama qala qaumi Nuh lamma da'ahum ila Allah qalu, ketika kaumnya Nabi Nuh diajak oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan ma hadza illa basarum mislukum yuridu ayatafaddala alaikum walau sya'allahu la anzala malaikata ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Ya, mereka mengatakan orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kalian, ya, manusia seperti kalian saja, ya, yaitu ia ingin menjadi lebih mulia daripada kalian. Gak usah ngikutin Nabi Nuh ini. Nabi Nuh itu orang kayak kalian, dia hanya mau mulia. Jadi ngaku-ngaku siapa? Ngaku-ngaku jadi nabi. Ya, seperti itu. Andai Allah menghendaki, tentu Dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan-seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami. Jadi dia maunya yang datang kepada mereka menyampaikan kebenaran itu adalah dari para malaikat. Jangan Nabi Nuh. Ya, kok malah Nabi Nuh yang datang menyampaikan kebenaran? Oh, ini Nuh hanya mau terkenal aja, mau popularitas aja. Ya, kalau seandainya Allah mau, Allah turunkan malaikat menyampaikan kebenaran kepada kita, dan kami tidak dapati perkataan ini dari nenek moyang kami dahulu. Ya, itu adalah salah satu ucapan mereka. Jadi mereka berhujjah bahwa, ya, generasi terdahulu itu dijadikan sebagai dalil kebenaran tanpa melihat sandarannya. Padahal Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 170, ya, ketika diperintahkan kepada mereka mengikuti Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan cukuplah bagi kami apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Dan Allah mengatakan awalau kana aba'ukum, bagaimana kalau seandainya bapak kalian itu bukan mengikuti kebenaran, tapi la yaqiluna syai'an wa la yahtadun, enggak pernah berfikir, enggak pernah berilmu tentang kebenaran, dan juga tidak dapat petunjuk, mau diikutin juga. Ya, di tradisi jahiliyah adalah mengikuti nenek moyang, ya. Seperti itu. Mereka mengatakan ma sami'na bihadza, kami enggak pernah mendengar yang demikian. Seperti itu. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah yang selanjutnya, al-istidlal bima alaihi ahlul quwwah bi annahu wal haq. Tradisi jahiliyah untuk menolak kebenaran, mereka berdalil bahwa kebenaran itu, ya, itu hanya dipegang oleh orang-orang yang kuat, ya.
orang yang memiliki kekuatan, maka itu adalah orang yang benar. Kalau dia tidak punya kekuatan, maka dia tidak benar. Al-istidlalu biqaumin utuqu, ya, utuquan fil afhami wal a'mal wa fil mulki wal mali wal jah. Faradallahu dzalika biqaulihi ta'ala wa laqad makkannahum fima in makkannahum fi. Dalam surat Al-Qaf ayat 26. Ya. Mereka berdalil kaum yang diberi kekuatan dalam pemahaman dan pekerjaan, juga kekuasaan, harta dan kehormatan, dijadikan bahwa mereka benar. Jadi kalau mau mengikuti kebenaran, ikuti kaum yang dia memiliki kekuatan, kekuasaan, harta, kehormatan, itu benar. Kalau yang mengikuti dia kajiannya orang-orang yang miskin, tukang cilok, tukang dimsum, ya, yang masih nyari-nyari sodakoh juga misalkan, ya, dan pada pakai motor jelek-jelek macam-macam, nggak benar itu. Nanti dikit-dikit pengajiannya diusir, dibubarin, nggak benar, ya. Satu contoh ya, misalkan demikian. Ya. Maka mereka mengatakan bahwa beristidlal orang yang benar itu adalah apabila dia memiliki kekuasaan, harta dan kehormatan. Allah Subhanahu wa taala menyanggahnya dengan firman-Nya, ya, walaqad makkannahum fima in makkannahum fi. Dan sesungguhnya kami telah meneguhkan kedudukan mereka dengan kemakmuran yang begitu kuat. Dan juga firman Allah taala, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Padahal sebelumnya mereka itu memohon kemenangan atas orang-orang kafir, dan ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu mereka mengingkarinya. Ya. Ini salah satunya. Ya, tradisi jahiliyah menolak kebenaran karena mereka, ya, beristidlal bahwa kebenaran itu dipegang oleh orang-orang yang kuat. Kalau orang-orang yang tidak punya harta, tidak punya apa-apa, udah nggak usah kita ikuti. Apalagi orang-orang yang lemah. Ya, Nabi Nuh adalah orang yang lemah. Begitu juga Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pengikutnya lihat Nabi SAW, Bilal bin Rabah, ya, Khabbab bin Arat, Adi bin Hatim, dan semua para sahabat Nabi yang tadinya kaya, begitu masuk Islam malah jadi miskin. Contoh misalkan Mus'ab bin Umair, ya, sampai ketika meninggal dunia tidaklah ada kain kafan yang menutupinya kecuali ditutupin kepala, kakinya kelihatan, ditutupin kaki, kepalanya kelihatan. Padahal terbunuhnya Mus'ab bin Umair itu sampai membuat banyak kocar-kacir kaum muslimin. Karena kenapa? Wajahnya itu sama dengan Nabi SAW, perawakannya sama dengan Nabi. Maka ketika dibunuh Mus'ab bin Umair, langsung dia mengatakan, orang kafir ini mengatakan, Muhammad telah terbunuh, Muhammad telah terbunuh. Para sahabat yang mendengar itu, wah, kocar-kacir, berantakan akhirnya. Ya, itu terjadi perang apa? Perang Uhud. Ya, terjadi di perang Uhud. Karena perang Uhud ini terjadi setelah perang Badar Kubro. Sudah banyak munafik, sudah banyak orang-orang munafik. Sudah ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebelum perang Badar nggak ada munafik. Setelah Badar selesai baru banyak munafik. Biasa begitu. Ya. Begitu juga kajian salaf itu. Ya, awal-awal nggak ada tuh, ya, yang minat, ya. Mengadakan kajian dan sebagainya. Begitu udah besar dan sebagainya, udah. Ya, orang awam pun ikut-ikutan saling mentahzir satu dengan yang lainnya. Ya, bahkan menghakimi para asatidzah. Wah, ini asat ini, ustadz ini, macam-macam. Ya. Akhirnya kenapa? Dia terhalang daripada ilmu. Ini sangat berbahaya. Ini demikian, ya. Taib, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka melihat, oh ini karena kekuatannya besar, maka mereka adalah orang-orang yang berada di atas kebenaran. Dalil dalam masalah ini sangat banyak sekali. Saya tidak bisa bacakan satu persatu karena banyak pendalilannya. Taib. Kemudian yang selanjutnya, tradisi jahiliyah menolak kebenaran itu dikarenakan al-istidlalu bi anna ma alaihi du'afa laisa haqqan. Kalau tadi orang yang kuat itu ciri kebenaran. Orang yang punya kekuasaan ciri berada di atas kebenaran. Lihat pengikutnya, kalau orangnya kuat-kuat, oh bagus. Yang datang pejabat, wah luar biasa. Ya, yang datangnya siapa? Pejabat. Ya. Pada pejabatnya juga mau ngaji juga. Kadang-kadang banyak pejabat nggak mau ngaji. Ya, ada, saya mengisi di JCC, Jakarta Convention Center, ya. Di situ ada beberapa, waktu itu sering kajian di sana.
tapi sudah lama terhenti lah, sekitar 8 tahun, ya, sudah terhenti 8 tahun. Dulu kajian sunnah di sana, alhamdulillah, ya. Dan kemudian itu ada beberapa pejabat, saya kenal dia, kemudian datang ikut ngaji, ya. Pas begitu selesai ngaji, saya lihat kok serius banget ngajinya gitu. Begitu datang, dia minta doain. Ya Ustadz, aneh lagi ada kasus nih, doain ya. Kan kalau doa orang soleh seperti Ustadz, nah ini tadi gimana ngajinya? Jadi ngaji datang, kirain datang mau bertanya, ya. Ya Ustadz ya, nanti doain aneh biar ini Ustadz gitu. Tadi kajian gimana Pak? Iya, aneh saya cuma mau deketin Ustadz aja, mau minta doa katanya. Ya, ada lagi di daerah DPRD Kuningan, ya, Kuningan Jawa Barat. Begitu selesai, ada pejabat, dia bawa semacam air dari lock and lock gitu ya, bawa air gede besar. Datang dia, Ustadz, alhamdulillah saya bisa hadir ke kajian ini. Ustadz, tolong air saya didoain. Ini kan ini nggak masuk, ya, nggak masuk. Karena apa? Dia seorang pejabat, ya. Dia seorang pejabat, dia mau nyalon lagi katanya, ya. Jadi biar air ini biar saya menang lagi. Nah, kita bingung juga jawab kan, mau jawab gimana, ya. Ya. Ya sudah, kita jelaskan saja, ya. Tidak ada yang seperti ini. Nah, ini kalau ini kebalikannya, al-istidlalu bi anna ma alaihi du'afa laisa haqqan. Mereka berdalil bahwa kalau yang ikutnya itu adalah orang-orang yang lemah, atau yang menyampaikan risalah ilmu adalah orang yang lemah, ustadznya datangnya aja pakai motor jelek, ya, ustadznya aja bajunya kumel, ya, ustadznya pakai begitu, ya. Nah, karena sekarang kita lihat aja karena memang para ustadz, ya, itu sudah pada punya usaha, punya travel umroh macam-macam, jadi mereka ada yang punya mobil dari hasil usahanya, ya. Terus ada yang punya motor juga, bajunya bagus-bagus, ya, dari hasil usahanya mereka sendiri. Ya kalau dulu kan kita lihat subhanallah, ya. Zaman-zaman awal dakwah di tahun 96 waktu saat Ana masih di Lipia. Ustaz Abdul Hakim itu masih di Pramuka sana, sama di Pusdai di gudang peluru itu. Ya. Nah, itu kan subhanallah, ya, masih sedikit, ya. Pakai motor-motor apa dulu? Ya. Ya, masih sedikit, ya. Tapi kalau sekarang memang sudah besar. Alhamdulillah, ini merupakan nikmat dari Allah dan dakwah ini harus terus kita jalankan. Jadi mereka mengatakan kalau al-istidlalu ala butlani syai' bi annahu lam yattabi'hu illa du'afa. Mereka berdalil dengan tradisi mereka bahwa karena pengikutnya itu adalah orang-orang yang lemah, du'afa, maka mereka batil. Ya, maka mereka batil. Ya. Seperti itu, karena mereka pengikutnya orang-orang yang lemah. Kemudian yang selanjutnya, ya, kalau tadi orang-orang yang lemah, kalau pengikutnya orang yang lemah, menyampaikannya orang yang lemah, maka tidak boleh diikuti, karena dia berada di atas kebatilan. Buktinya nggak ada yang menjadi pengikutnya, ya. Beda dengan orang-orang yang kita lihat pada saat ini, ya, dengan pakaiannya yang mewah, pesantrennya yang kalau dia datang aja orang pada ruku semua, bukan ruku apa? Iya, sampai ngesot-ngesot itu, ya. Saya pernah ke Jawa Timur ada beberapa kali. Saya memang lebih sering mengisi kajian itu di kalangan Nahdiyin, ya, orang-orang thariqah, ya. Saya lebih sering gitu, karena dipesan sama Ustaz Hakim antum mengisi di Nahdiyin dan lain sebagainya, ya. Nah, itu memang di sana itu banyak, begitu datang, ya. Wah, itu udah biasa, basah tangan kita. Ya mau bagaimana kita? Ya mau gimana? Ya, kiainya datang itu keluar, kiai datang itu di daerah Jombang Jawa Timur, kiainya datang, udah semuanya itu yang tadinya berdiri semua pada ngesot duduk minat. Saya masya Allah, ini siapa yang mengajarkan hal yang demikian? Begitu juga di Cirebon, ya, ada ustadz yang cukup dekat juga dengan saya dan dia memang, ya, kita juga kenal, ya. Nah, seperti itu. Jadi begitu dia datang udah, wah, sepedanya dipegangin, cium tangan, sampai bajunya, wah, insya Allah, ya. Yang perempuannya itu yang SMP semuanya pada duduk di bawah. Tadi pada berdiri ngelihat ada kiainya datang langsung duduk di bawah, langsung ngesot langsung. Wah, insya Allah, ya. Nah, itulah, subhanallah. Nah, ini memang pentingnya kita mempelajari tauhid. Ya, mereka juga pakai dalil memang. Ada dalilnya tentang keutamaan para waliullah, orang-orang yang berilmu, adab.
adab lebih didahulukan daripada ilmu. Ya memang betul. Ya, tapi ketika menuntut ilmu, ya. Taib. Kemudian yang selanjutnya iktidauhum bi fisqatil ulama wa juhalil ubbad. Ya. Mereka itu mengikuti para ulama yang fasik. Fasik ini artinya para ulama yang tidak bersandar kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Mereka mengikuti para ulama yang fasik dan ahli ibadah yang bodoh. Ya. Ya, itu di dalam surat At-Taubah ayat 32 Allah berfirman, wahai orang yang beriman, karena sesungguhnya di antara banyak ahbar dan ruhban mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil dan menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-77, la taglu fi dinikum ghairal haq. Janganlah kalian itu berlebih-lebihan dalam cara beragama kalian, kata Allah. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl. Jangan kalian juga mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu, ya. Wa adallu katsiran, dan juga banyak menyesatkan manusia. Wa dhallu an sawa'is sabil, dan mereka sendiri sesat dari jalan yang lurus, ya. Ini dikarenakan mengikuti para ulama yang fasik, hanya mengambil harta manusia. Kemudian yang selanjutnya kita dua lagi, ya. Nggak usah banyak-banyak, dua lagi. Kenapa menolak kebenaran? Tradisi jahiliyah al-ghulu bi ahli ilmi was salah, yaitu berlebih-lebihan, gulu kepada ahli ilmu dan orang-orang soleh. Kalau bukan ustadz ini saya nggak mau, ya. Makanya diberantas di kita itu tidak boleh seseorang itu gulu kepada seorang ustadz, ya. Gulu kepada seorang ustadz. Tapi kalau memang hadir ke kajian nggak jadi masalah, ya. Saya tidak belajar hadis kecuali dengan ustadz ini, karena kita tahu dia adalah seorang ahli hadis, ya, seperti itu. Misalkan kita mengatakan saya tidak mempelajari hadis Imam Bukhari, ya, Fathul Bari kecuali dari Ustadz Hakim misalkan, ya, karena memang beliau menjelaskan kitab tersebut, ya. Saya tidak mempelajari kitab Al-Mustadrak kecuali dari Ustadz misalkan Nur Samsul Qomar, ya, karena beliau ada periwayatannya, ya, seperti itu misalkan. Nah, kita tidak jadi masalah. Itu namanya dalam masalah ilmu. Tapi kalau berlebih-lebihan, kalau bukan ustadz ini aneh nggak mau hadir. Kalau ustadz ini aneh baru hadir, ini dia kehilangan kebenaran, kehilangan ilmu, ya. Itu di kajian MTA Sakirin, siapa ustadznya? Oh, yang hadir ustadz ini. Wah, datang. Kenapa? Ustadz favorit dia, ya. Begitu yang hadir, siapa ustadz apa? Ustadz ini. Ah, dia mah paling takwa doang yang disampaikan. Ya. Disampaikan takwa doang, ya. Nah, subhanallah. Jadi ini namanya berlebih-lebihan kepada orang-orang yang berilmu dan kepada orang yang soleh, ya. Ya, makanya ustadz itu, para asatidzah itu suka memberikan pesan kepada kita. Ini jangan sampai para panitia kajian, ya, misalkan begitu ada ustadz dari jauh datang, dikabarkan kemana-mana, ya, besar. Tapi begitu ustadz yang ada di sana, di sini, yang hadirnya 2 orang, 3 orang. Padahal yang lebih mengajarkan ilmu itu adalah ustadz yang hadirnya itu rutin dia kajian dari kitab A, dari kitab Tauhid, ya, terus dipelajari semua sampai selesai secara runut. Dia dapat ilmu di sana, diajari tajwidnya, diajarin tahsinnya, diajarin bahasa Arabnya, ya. Ya, walaupun hal demikian tidak jadi masalah. Tapi ini kalau gulu ini bisa berlebih-lebihan, ya, tidak dibolehkan berlebih-lebihan karena nanti bisa menjauhkan kita dari kebenaran. Taib. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, ya, pada hari ini, ya, ini adalah perkara yang penting yang kita bahas, yaitu mereka memilih untuk berpecah belah, ya, memilih untuk berpecah belah dan meninggalkan persatuan, ya, memilih berpecah belah dan meninggalkan persatuan. Ya. Al-akhdhu bil iftiraq wa tarkil ijtima', ya. Mereka lebih memilih untuk berpecah belah, dan berpecah belah ini bukan bagian daripada ajaran Islam. Islam itu tidak dibolehkan berpecah belah, berhizib-hizib, berkelompok-kelompok,
ya. Dan tidak boleh seseorang dalam Islam itu dia mengkelompokkan diri dan memisahkan diri dari kaum muslimin, ya. Kalau bukan kelompok ini maka tidak benar. Kalau bukan ustadz dari kelompok ini saya tidak akan mempelajari ilmu, ya. Dan ini banyak terjadi di kelompok-kelompok kaum muslimin, ya. Saya pernah berada di sebuah kelompok, ya, yang kelompok tersebut apabila ustadznya itu bukan dari ustadznya itu tidak boleh diambil ilmunya, ya. Tidak boleh dia mempelajari ilmu di luar daripada kelompoknya, apalagi mempelajari ilmu dari orang-orang salafiyin, ya. Karena kenapa? Kalau sudah mempelajari ilmu dan mempelajari manhaj salaf, dia pasti akan keluar dari kelompok tersebut. Akhirnya tidak bisa memberikan kekuatan kepada kelompok tersebut. Dan ini tidak dibenarkan dalam Islam, ya. Islam itu adalah agama yang tidak boleh ada pengelompokan. Kita harus berjamaah bersama dengan kaum muslimin, ya. Seluruh kaum muslimin adalah saudara kita, walaupun berbeda pandangan, berbeda pendapat, saudara kita. Tapi dalam masalah ilmu kita dibolehkan dan hanya diperintahkan untuk mengambil ilmu dari orang-orang yang benar-benar valid keilmuannya dan mengajarkan kepada kita ajaran-ajaran yang sahih. Kalau yang tidak sahih maka jangan kita ambil ilmunya, dan jangan kita menggunakan kaidah ambil baiknya buang buruknya, jangan. Ini bukan kaidah yang benar, ya. Karena kita adalah bukan seorang ahlu ilmi. Kalaupun duduk, ya, kita hanya tahu mendapatkan ilmu yang baik seperti ini, ya. Adapun kesalahan-kesalahan dari seorang ustadz, dari adab, dari penyampaian, ya, dikoreksi, itu adalah hal yang biasa dalam ilmu. Karena bisa jadi ustadz itu lupa, salah kata dan lain sebagainya. Maka kita harus lebih mendahulukan persatuan. Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa apa yang kalian benci, ma takrahunahu fil jama'ati khairun, ya, min an tuhibbunahu fil farq. Sesungguhnya apa yang kalian benci ketika kalian bersama dengan kaum muslimin, bersatu bersama kaum muslimin, itu lebih diutamakan, lebih baik daripada kalian suka tapi kalian berada di atas firqah. Firqah itu apa? Kelompok-kelompok, ya. Maka seorang muslim tidak boleh berkelompok-kelompok, ya, kecuali kelompok ilmi. Misalkan ini kelompoknya kajian Imam Bukhari, ini kelompoknya kajian tauhid, ini kelompoknya kajian muamalah, ini kelompok, itu enggak masalah. Itu namanya kelompok ilmu. Tapi kalau kelompok agama tidak dibolehkan dalam Islam, dan ini merupakan perkara jahiliyah yang menyebabkan banyaknya ilmu dan kebenaran yang ditolak oleh mereka, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua. Sebenarnya masih ada sedikit lagi, yaitu tentang bagaimana agar kita ini bisa mengikuti kebenaran. Ustadz, dalam kondisi yang seperti ini bagaimana biar saya bisa mengikuti kebenaran? Yaitu ada 3 caranya. Yang pertama adalah kita pelajari ilmu yang benar. Yang pertama adalah kita pelajari ilmu yang benar, yaitu kita pelajari ilmu dari seorang ustadz yang mengatakan firman Allah, sabda Nabi, dan perkataan para sahabat. Itu saja, ya. Kita ambil ilmu dari ustadz yang manhajnya adalah manhaj salaf, ya. Kita sekolahkan anak kita di sekolah yang bermanhaj salaf. Karena kenapa? Ini adalah satu-satunya cara beragama. Nggak ada manhaj selain daripada manhaj salaf, yang adalah manhaj batil, ya. Terserah orang mau bilang apa, ya kita kalau mengikuti perkataan orang yang mau bagaimana, ya. Karena cara beragama yang diikuti oleh para sahabat itu adalah cara yang paling benar. Ibnu Qayyim mengatakan ilmu itu adalah firman Allah, sabda Nabi, dan ucapan para sahabat, ya. Maka jangan pernah memahami Al-Quran dan As-Sunnah kecuali mengikuti pemahamannya para salaf, ya. Kemudian yang kedua, ya, yaitu kita ikhlas dalam mencari kebenaran, ya. Ikhlas dan doa dalam mencari kebenaran, ya. Karena dengan ikhlas ini syaitan itu akan tidak bisa mengendalikan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu adalah kita mengendalikan hawa nafsu kita agar tunduk kepada kebenaran. Kalau kebenaran itu datang, kita ikutin. Kalau kebenaran itu datang dan kita sudah biasa melakukan hal yang tidak benar, maka kita tinggalkan yang tidak benar dan kita ikuti kebenaran. Segeralah kita rujuk itu kembali kepada kebenaran. Walaupun kita sudah biasa, saya sudah biasa begini kok, enggak bisa. Ya, saya malam Jumat biasanya begini kok, sekarang begini, oh enggak bisa. Ya, saya harus mengikuti kebenaran walaupun saya sudah terbiasa dengan hal yang demikian. Jadi biasakan kita
hawa nafsu kita mengikuti kebenaran. Itu cara yang paling tepat yang dijelaskan oleh para ulama dan diberikan nasihat oleh para masyayikh. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf apabila ada ucapan-ucapan yang kurang berkenan dan mungkin ada beberapa hal yang belum jelas karena memang waktunya sangat terbatas. Mudah-mudahan bisa kita bahas di pertemuan yang lainnya. Sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Wallahu ta'ala bisawab. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Kita akhirin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.